Kali ini yang mau kita bahas soal hutang Anda harusnya lunas di semua pinjol legal. Ya mau itu aku laku, kredipo, mau cash, uang mi, ada pundi, rupiah cepat, dan lain sebagainya. Ya, kenapa bang? Nah, itu yang mana? Ya melakukan penyelidikan sampai ke Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Tahu itu apa? Fintech Pendanaan Bersama Indonesia? AFPI. Tahu siapa yang membentuk AFPI? Adalah Otoritas Jasa Keuangan. Terus bagaimana bang, kok bisa hutang kita lunas di pinjol-pinjol legal itu? Nah, ini mantap pertanyaan Anda kalau Anda sudah mulai menjalankan imajinasi Anda. Tapi ini tidak usah Anda tanyakan apakah ada DC datang ke rumah, telat berapa lama untuk berkunjung, daerah mana saja akan didatangi, apakah kita dipenjara, apakah barang kita diambil. Ini tidak berlaku untuk Anda yang sedang memikirkan itu ya. Kalau Anda sedang memikirkan itu berarti Anda belum bisa untuk diberikan solusi. Anda harusnya refreshing dulu, cari tempat-tempat di mana Anda bisa melupakan masalah yang ada saat ini. Ya, yang mau kita bahas itu kenapa hutang kita bisa lunas. Kecurangan apa yang sedang dilakukan oleh AFPI dan OJK dan pelaku usaha jasa keuangan sehingga Andalah yang menjadi korban. Mau mensupport. Ada satu kecurangan yang mana KPPU menemukan hal itu. Kemarin saya sudah senggol sedikit tentang yang saya senggol itu kan adanya aksi dari KPPU untuk melakukan penyelidikan terhadap asosiasi pinjol ini gitu loh. Ya, sehingga dari KPPU itu masuknya ke AFPI. Ya. Saya masih ada ini beritanya. Dari Kompas, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha KPPU memulai menyelidiki awal perkara inisiatif atas dugaan pengaturan atau penetapan suku bunga pinjaman kepada konsumen atau penerimaan yang dilakukan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Oke, kita ringkas-ringkas nih ya, supaya kita cepat menemukan. Ia menerangkan penyelidikan awal akan dilaksanakan dalam jangka waktu 14 hari terhitung sejak keputusan pembentukan Satgas Waspada Investasi. Kemarin juga saya menyampaikan kalau bisa KPPU sesenyap mungkin. Senyap. Ya, jangan sampai pergerakannya bisa dibaca karena ini kayak mana ya, saya ngomong pun juga susah. Yang jelas ini Indonesia deh, itu aja lah. Iya kan? Ini Indonesia. Tapi yang mau kita bahas di sini adalah yang menariknya di awal pergerakan KPPU sudah menemukan satu hal yang agak aneh. Yang mana selama ini katanya, ini katanya ya, katanya sesuai dengan aturan dari POJK nomor 10 juga 2022 yang mana hari itu dipertegas juga oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Tapi di sini agak lucu, agak aneh, agak ganjil ya. Anda boleh lihat sebelah saya. Dari penelitian KPPU menemukan terdapat pengaturan AFPI kepada anggotanya terkait penentuan komponen pinjaman kepada konsumen. Khususnya penetapan suku bunga flat 0,8. Terus yang 0,3 dan 0,4 itu dari mana? Ya, kenapa ini masih ditemukan 0,8? Ya kan? Oke. Per hari dari jumlah aktual pinjaman yang diterima oleh konsumen atau penerima pinjaman, kata dia dalam keterangan resmi Rabu. Goprera menambahkan KPPU menemukan penetapan AFPI tersebut telah diikuti oleh seluruh anggota AFPI yang terdaftar. Telah diikuti oleh semua anggota AFPI yang terdaftar. Kalau kemarin 102, sekarang tinggal 101. Ya. KPPU menilai penentuan suku bunga pinjaman online oleh AFPI ini berpotensi. Ya, ingat, berpotensi ya, melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Makanya saya selalu ngomong sama teman-teman, kalau ada yang bilangin pinjaman online bermanfaat, bermanfaatnya buat siapa? Ya, buat masyarakat. Nggak ada satu masyarakat pun yang menyampaikan, terima kasih pinjaman online, berkat Anda hidup saya baik-baik saja dan hidup saya sudah maju. Ada nggak orang yang menyampaikan seperti itu? Yang ada adalah menyesal saya menggunakan pinjaman online. Kalau saya tahu dari dulu, saya haramkan untuk minjam ini. Itu yang ada. Ya, ulasan-ulasannya Anda boleh lihat di semua playstore. Ya, sudah ada orang yang bilangin, terima kasih pinjaman online, berkat Anda usaha saya makin maju, berkat Anda modal yang Anda berikan usaha saya berkembang pesat. Ada? Nggak ada, karena yang bermanfaatnya untuk si pemilik pinjolnya.
Ya, di awal covernya seakan-akan pinjol adalah penolong di tengah situasi Anda yang sulit. Begitu Anda sudah meminjam, Andalah yang menolong pengusaha pinjol itu supaya makin kaya. Dengan Anda dibebankanlah bunga 0,8% flat per hari. Ya, kata KPPU ini melanggar. Ya, melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Ya kan? Makanya saya bilangin, kalau Anda sudah terjebak di pinjol hari ini, ya sudah berarti hutang Anda lunas dong. Ya kan? Karena sudah tidak sesuai lagi. Ada permainan yang sengaja disembunyikan, ini meresahkan di tengah masyarakat. Pantas saja masyarakat selama ini dibebankan dengan bunga yang tinggi. Ya, pantas saja selama ini tidak ada yang mampu memberikan solusi baik AFPI ataupun OJK. Ketika ada orang yang melapor, jawabannya bertele-tele. Jawabannya makin rumit dan diperumit. Ya. Bahkan AFPI, begitu ada orang yang melaporkan, dikirim langsung ke si pinjolnya yang menghubungi orang yang melapor. Ya kan? Pertanyaan saya, maling mana yang mau mengaku kalau seperti itu konsepnya? Ya kan? Contoh ada pencuri, habis itu dipertemukan dengan orang yang dicuri, yang ada di rumah. Si pencurinya nggak mungkin ngaku, oh iya, saya yang ngambil. Nggak mungkin. Ya. Pasti dia bilang enggak, kecuali si pencurinya didampingi oleh polisi dan ada pejabat-pejabat petinggi yang ditakuti. Itu baru benar. Ya, ini saya perhatikan beberapa kali orang-orang ngirimkan ke saya, dia ngelapor ke AFPI, AFPI-nya ngirim email, ya balasan email, habis itu AFPI kirim laporan ini kepada pinjol bersangkutan. Pinjolnya menghubungi si debetur dengan catatan mau melakukan investigasi. Nyambung nggak dengan konsepnya? Ada nggak yang sudah melapor ke AFPI, habis itu laporan Anda dikirim ke si pinjolnya yang menghubungi Anda? Ada? Nanti si pinjolnya cukup ngomong bahwa nomor yang Anda laporkan tidak terdaftar di sistem kami. Itu bukan nomor kami dan itu real penipu. Kan gampang banget. Ya. Emang logika penyelidikan kasus seperti itu? Kalau memang seperti itu, tidak ada orang jahat di Indonesia ini. Semuanya lolos hukum semuanya. Ya, harusnya kan dilakukan penyelidikan. Begitu ada laporan dari AFPI, AFPI bertindak dampingi ini si debetur. Tanya lebih jelas, bagaimana itu? Kok bisa? Bagaimana? Prosedurnya bagaimana? Nanti sudah jelas, sudah dikumpulkan bukti, baru dipanggil pihak pinjolnya, dihadapkan, disaksikan oleh AFPI atau lembaga-lembaga terkait. Sah. Bagus kalau kayak gitu. Ini enggak. Jadi mereka menampung pengaduan seakan-akan tidak serius dalam hal itu. Iya kan? Tapi saya cocok. Makanya saya bilangin buat teman-teman semuanya, Anda yang galbay di pinjol legal, yang ditekankan bunga tinggi, 0,8%, kita nggak tahu nih dendanya entah berapa ya. Ini kan bunga aja yang dibahas. Soal denda, biaya admin, biaya layanan, biaya asuransi, bahkan AFPI mengkonfirmasi begitu banyak biaya yang harus dikeluarkan. Gila gitu. Iya kan? Kan suka-suka mereka gitu loh. Ya, begitu sudah terdesak, semua biaya dikeluarkan. Biaya admin lah, biaya inilah, biaya itulah, biaya asuransi lah. Gila, pinjam 1 juta masa biaya semuanya harus di-cover 400.000, 350.000. Ya, giliran suruh bayar berapa? 1.400.000. Masih dibilang wajar. Ya, makanya Anda itu semuanya jadi tumbal, oke? KPPU menilai penentuan suku bunga di pinjaman online AFPI ini berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Untuk itu, KPU menjadikan temuan ini tindak lanjuti dengan penyelidikan awal perkara inisiatif. Penyelidikan dilakukan guna memperjelas identitas terlapor, pasar bersangkutan, dugaan dan undang-undang yang dilanggar, kesesuaian alat bukti maupun kesimpulan perlu atau tidak dilanjutkan ke tahap penyelidikan. Saya rasa KPPU harus perlu itu memang, tapi jangan sampai diredam. Ya, karena kebanyakan kasus kayak gitu. Awalnya mencuat, melebar, booming di mana-mana, habis itu mengecil. Ya, ada satu kasus yang hampir hilang hari ini. Ya, yang bersangkutan sudah mati. Tapi kasusnya sudah mulai mereda, tapi saya nggak akan biarkan itu mereda dulu. Saya akan angkat lagi temanya nanti. Ya, tapi ini dulu yang mau saya bahas. Ya kan? Jadi penemuan awal pergerakan KPPU ini sudah membuahkan hasil. Dia menemukan ada bunga flat 0,8 yang tidak sesuai sama sekali.
Ya, bayangin. Ya, bagaimana menurut teman-teman semuanya? Bahkan kemarin juga saya sempat bacakan beritanya, AFPI juga menyampaikan untuk kita melakukan monitoring terhadap pinjol-pinjol yang di bawah naungan kita. Itu kita coba pura-pura menjadi si peminjam, katanya. Jadi kalau memang dia pura-pura menjadi si peminjam, mungkin nggak ada keluhan dari masyarakat yang menyatakan bunga besar. Ya, kalau itu sudah mencari pembenaran aja kalau menurut saya ya. Nanti saya munculkan aja deh di sini itu yang dia bilangin, iya pura-pura jadi si peminjam. Ya, masuk akal nggak sama Anda? Kalau dia pura-pura jadi si peminjam tapi dia tidak menemukan apa-apa, nggak masuk di akal. Ini suara sudah terlalu banyak yang menyampaikan bahwa pinjol tidak sehat, tidak baik. Ya, habis itu AFPI mengkonfirmasi dia melakukan monitoring dengan pura-pura menjadi peminjam tapi tidak menemukan apa-apa. Wih, nggak ada cerita itu kayak gitu. Ya, makanya buat teman-teman semuanya, itu kalau Anda sudah ditekankan oleh pinjol-pinjol legal dengan bunga yang besar, ya sudah, hutang Anda sudah lunas, hutang Anda sudah selesai, itu auto lunas semuanya, udah. Ya, karena memang kan sudah disampaikan tidak sesuai lagi. Ya, ada di monopoli gitu loh. Makanya Anda yang jadi tumbalnya, ya. Bagaimana menurut teman-teman semuanya? Isi pendapat Anda di dalam kolom komentar. Berapa yang Anda pinjam dan berapa yang harus dibalikkan sebelum Anda telat bayar. Ya, kalau sudah telat bayar berarti Anda kan sudah dibebankan dengan denda. Sebelum telat bayar, berapa yang Anda pinjam, berapa yang Anda balikkan. Yang Anda pinjam ini, berapa yang Anda terima. Ya, misalnya Anda minjam 1 juta, yang Anda terima berapa? Itulah pokok yang sebenarnya. Ya, bukan pokok yang mereka tuliskan. Ya, itu buat teman-teman semuanya, isi dalam kolom komen. Memang ada 0,8% yang mana itu telah melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang praktek monopoli. Ya. Dan kali ini yang mau kita bahas, ini banyak juga teman-teman yang penasaran, bagaimana sih kelanjutan tentang kasus Ada Kami yang viral kemarin. Ya, dan saya sudah mengumpulkan beberapa kelanjutan dari hal itu. Kita bahas di sini apa sih tindak lanjut dari hal itu. Tapi seperti biasa, buat teman-teman semuanya yang belum mensupport channel ini, boleh disupport dulu, boleh didukung dulu. Ingat, Solusi Hutang ataupun Medibroni baru semangat itu karena supportan dan dukungan dari Anda. Jadi kalau tidak ada supportan, tidak ada dukungan dari Anda, ya kayak mana saya bisa semangat. Ya, sementara yang mau saya edukasi itu teman-teman semuanya. Makanya silahkan dulu yang belum mensupport, boleh disupport, boleh didukung. Dan yang mau bergabung di grup WhatsApp juga boleh, tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Silahkan. Kita munculkan kepala beritanya aja ya, biar tidak terlalu rame gitu loh. Jadi kalau kepala beritanya kan seperti ini, dan kita ambil dari salah satu media online yang terpercaya juga, CNBC. Ya, oke. Ada Kami buka-bukaan hasil investigasi korban pinjol viral. Oke. Jakarta, CNBC Indonesia, lebih dari seminggu dugaan kasus mengakhiri hidup akibat pinjol viral. PT Pembiayaan Digital Indonesia atau dikenal sebagai pinjol Ada Kami belum juga menemukan identitas korban yang bersangkutan. Ya, jadi belum menemukan identitas korban yang bersangkutan. Ini agak lama sih ya, Jumat kemarin ini. Oke. Melalui keterangan resmi yang diterima Kamis 29 September 2023, tim Ada Kami mengatakan pihaknya belum bisa memastikan kebenaran apakah korban merupakan nasabahnya dalam penanganan kejadian ini. Ada Kami juga telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk mengumpulkan informasi. Oke. Kami masih terus melanjutkan koordinasi dengan pihak kepolisian, kata Bernardino Vega tertulis. Melalui keterangannya tersebut, Ada Kami juga mengingat untuk seluruh nasabah agar tidak mempercayai pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang semakin marak menggunakan akun mengatasnamakan Ada Kami. Ayo, siapa yang selalu menggunakan akun mengatasnamakan Ada Kami? Ya, ini hati-hati buat teman-teman semua, kata dari pihak manajernya. Pihak CEO-nya ya, dari Bapak Bernardino. Oke. Ada Kami tidak memiliki layanan konsumen via WhatsApp. Akun Instagram resmi Ada Kami hanya di @adakami.id yang sudah terverifikasi.
Harap berhati-hati menerima bantuan dari orang atau akun yang tidak dikenal yang mengatasnamakan Ada Kami, yang menawarkan kemudahan dalam penanganan keluhan dan aduan nasabah. Ada Kami masih terbuka untuk menerima informasi dari masyarakat mengenai identitas korban yang diberitakan viral, tuturnya. Perlu diketahui nomor layanan konsumen Ada Kami hanya ada di 15000077, ya, itu nomor resminya 150077. Oke. Penanganan atas kasus itu pun harus dikawal oleh asosiasi Sekjen Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia dalam kurung AFPI, Sunu Widyatmoko, mengatakan AFPI terus mendampingi proses investigasi terkait berita viral korban akhiri hidup akibat teroran debt collector. AFPI pun turut mencari kebenaran akan berita tersebut, juga untuk memastikan apakah anggotanya telah melakukan praktek penagihan utang kepada nasabah sesuai dengan Code of Conduct Industry, ya. Jika tenaga penagih itu melanggar SOP kode etik, AFPI langsung memberikan penandaan atau flagging, yakni jika yang bersangkutan dikeluarkan dari perusahaan fintechnya, itu kita pastikan orang ini tidak dipekerjakan lagi oleh anggota AFPI yang lain, kata Sunu, gitu loh ya. Oke. AFPI menyiapkan posko pengaduan layanan pendanaan online, dapat diakses dengan menghubungi call center di 150505 bebas pulsa di jam kerja. Layanan pengaduan setiap Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 17.00. Aduan bisa juga melewati email pengaduan@afpi.or.id atau website www.afpi.or.id, ya. Nanti saya munculkan aja bagi yang mau mempergunakannya. Jadi itu perkembangannya, dan sampai detik ini per 29 September kita belum tahu, ya, karena memang tidak ada berita terbarunya di sini, ya. Belum ada berita terbarunya sama sekali, masih di 29 September konfirmasinya, ya. Berarti masih belum menemui ujungnya, gitu loh, ya. Kalau kemarin juga dikonfirmasi bahwasannya benar Ada Kami mengakui adanya pelanggaran tentang 36 atau 26 pelanggaran, saya lupa, saya pernah bikin juga videonya, ya, teman-teman boleh lihat. Jadi perkembangannya belum ada. Jadi kalau Anda ada laporan yang valid tentang kejadian itu bisa dikirim, ya, itu sudah ada. Oke, sekarang kita bahasnya tentang bos Ada Kami belak-belakan bahwasannya mungkin angka peminjam ke Ada Kaminya mulai menurun karena kasus viral kemarin, mungkin katanya. Tapi kita dengar dulu beritanya, masih dari CNBC Indonesia. Bos Ada Kami belak-belakan efek kasus akhiri hidup viral ke bisnisnya. Oke. Ini foto konferensi fair Ada Kami dan AFPI. Jakarta, CNBC Indonesia, perusahaan P2P Lending PT Pembiayaan Digital Indonesia atau Ada Kami mengaku pemberitaan negatif soal dugaan korban mengakhiri hidup akibat pinjol berpengaruh ke kinerja perseroan, ya. Direktur Utama Ada Kami Bernardino Monika Pega menjelaskan pengaruh tersebut akan terlihat di laporan keuangannya bulan ini, alias Agustus, namun saat ini ia belum bisa membeberkan angka secara pasti. Ada pengaruh ke bisnis, tapi untuk angkanya belum lihat. Mungkin akhir bulan ini kita baru bisa lihat angkanya, dan kami tahu ini tidak positif bagi kita, ungkap Bernardino dalam konferensi fair Jumat tanggal 6 bulan 10 2023. Diketahui perusahaan P2P Lending PT Pembiayaan Digital Indonesia atau Ada Kami tengah menjadi sorotan baru-baru ini. Viral di Twitter X soal penagihan utang oleh debt collector DC Ada Kami kepada korban yang berujung mengakhiri hidup. Padahal perusahaan pinjaman online pinjol ini mencatat kinerja yang positif pada tahun 2022. Dikala bisnis P2P baru berkembang di Indonesia,
ada kami mencatat pendapatan sebesar 1,24 triliun pada 31 Desember 2022. Wow. Beban pokok dan beban operasional perusahaan pun tercatat sebesar 854,94 miliar sepanjang tahun 2022. Dugaan demikian laba usaha ada kami tercatat sebesar 393 miliar,27. Ya. Beban lain tercatat sebesar 222,94 miliar dan penghasilan komprehensif tercatat sebesar 2,18 miliar. Dengan begitu laba komprehensif tahun berjalan ada kami sebesar 172,51 miliar pada tahun 2022. Di samping itu perusahaan mencatat jumlah aset sebesar 617,07 miliar pada akhir tahun lalu. Ekuitas tercatat sebesar 344,29 miliar. Perlu diketahui ada kami sendiri merupakan anak perusahaan fintech Fanvolution Group. Fanvolution Group sendiri adalah platform fintech terkemuka di Tiongkok. Didirikan tahun 2027, Fanvolution telah memiliki lebih dari 164,5 juta pengguna terdaftar secara kumulatif per 31 Maret 2023. Udah. Ya sampai di situ cuman beritanya. Bagaimana tanggapan dan masukan dari teman-teman? Isi di kolom komentar. Kan bosnya sudah belak-belakan bahwa kemungkinan akan ada efek, tapi hitungan secara pastinya dia nunggu dulu akhir bulan ini. Ya, mungkin dari saya cuman itu aja soal kelanjutannya. Ya, karena kita mengupdate informasi terbaru dan kita juga mengharapkan nih benar atau tidak kasus yang viral kemarin, karena ini sudah rame-rame banget semuanya, sudah rame-rame pengiriman GoFood lah, inilah ini banyak lagi, dan kita berharap kasus ini memang secepat mungkin bisa menemukan titik terang. Ya, itu yang kita butuhkan. Mungkin dari saya cuman itu aja dulu, dan teman-teman juga boleh memberikan bagaimana menurut tanggapan Anda dengan dua buah berita yang saya bacakan. Pertama yang tanggal 29 September dan yang hari ini. Ya, silahkan isi di dalam kolom komentar. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.